Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini versi pertama. Ini kalau di kajian-kajian tauhid biasanya kemudian kajiannya diarahkan kepada, makanya kita harus cari ilmu. Orang yang punya ilmu lah yang bisa tidak takluk di hadapan alam, tidak lebih rendah di hadapan alam. Dan orang yang semacam ini yang nanti tauhidnya bisa memuncak. Mengapa? Karena orang yang tidak berdaya, orang yang takluk, apalagi orang yang ditindas, ini kan tidak bisa menomorsatukan Tuhan, tidak bisa bertauhid secara puncak, karena dia sedang kalah, sedang dizolimi. Bahkan ada yang bilang dulu itu sampai ada penyembahan-penyembahan terhadap alam, ketakutan sehingga membuang sajen macam-macam terhadap alam, ke laut, ke pohon, dan lain sebagainya. Itu karena memang ilmunya belum nyampe tentang alam, sehingga mungkin takut dengan laut, kemudian membuang persembahan ke laut. Ada teori seperti itu. Tapi yang jelas, posisi lemah dan merasa takluk sama sekali di hadapan alam ini juga tidak positif. Yang kedua, ada kebalikannya. Ini yang sering dikeluhkan hari ini. Orang mengeksploitasi alam, menguasai alam sedalam-dalamnya, sedahsyat-dahsyatnya, tidak peduli lagi tentang kelestariannya. Nah, ini gaya kedua. Ini juga negatif, berlebihan, bahkan nanti mengancam manusia sendiri. Jadi dari ekstrim pertama manusia sama sekali inferior, kalau ekstrim kedua ini sama sekali superior, bahkan eksploitatif, bahkan destruktif terhadap alam. Ini sering dikritikkan pada orang-orang modern yang terlalu asyik dengan sains dan teknologinya tanpa mempedulikan kelestarian alam. Yang ketiga, posisi manusia yang memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau ini make sense, asal tidak berlebihan, asal tidak jatuh pada kelemahan atau superioritas tadi. Posisi ketiga ini lebih positif. Jadi ya dari alam kita ambil, kita manfaatkan sesuai kebutuhan kita. Ini posisi ketiga. Ada lagi posisi keempat. Nah, ini yang diidealkan. Yaitu selain memanfaatkan adalah peduli dengan alam dan lingkungan sekeliling kita. Yaitu hidup selaras dengan lingkungan sekeliling kita. Jadi kita menjaga harmoninya, kita menjaga kelestariannya. Yang ini nanti kita bahas panjang sekali 1 bulan ini. Jadi hampir semua nanti teori-teori yang kita bahas ini mengkritik 2 posisi yang pertama tadi, kemudian menyetujui 2 posisi yang terakhir, yaitu mengkritisi sikap inferior dan superior, dan menyetujui sikap memanfaatkan serta menjaga keselarasan dan keseimbangan. Ini positioningnya itu. Maka sekarang mari kita mulai serius dengan hidup kita. Bagaimana sih kita memperlakukan lingkungan kita ini? Nah, nanti ada secara umum, sebenarnya banyak sekali teori-teori, tapi secara umum nanti ada 3 teori utama ketika seseorang membahas tentang lingkungan. Jadi 3 teori utama yang dikenal sebagai etika lingkungan atau environmental ethic. Nah, kita belajar dulu. Ini masih pengantar loh ya, belum masuk ke Leopoldnya. Tidak apa-apa, malam ini kita belajar pelan-pelan seperti biasa. Tidak harus kemerungsung. Kalau ngantuk, ya tidur saja, tidak apa-apa. Besok dilanjutkan lagi, wong ini bisa ada langsung
di YouTube kan bisa rekamannya diulang-ulang. Ya ini jane materi-materi anak-anak kuliah, mungkin yang pas materi tentang lingkungan atau anak-anak yang kuliah lingkungan itu pasti mereka dapat ini. Atau filsafat yang membahas tentang etika. Ini pasti diperkenalkan ini. Jadi tidak masalah ya bagi yang sudah kuliah di jurusan itu atau menggeluti bidang ini, mestinya ini informasi-informasi lama. Tapi bagi yang belum tahu, semoga sekarang nambah wawasannya. Nah, yang pertama ada namanya etika lingkungan yang coraknya antroposentrisme. Antroposentrisme itu dari kata-kata antropos. Antropos itu manusia. Sentrisme berarti sentralnya, pusatnya. Teori etika yang pertama ini memandang bahwa manusia adalah pusatnya lingkungan, pusatnya ekosistem. Manusialah yang paling penting. Nilai tertinggi yang paling berharga di tengah ekosistem itu manusia. Nah, cara pandang ini namanya antroposentrisme. Berarti apa? Semua yang bukan manusia itu akan dianggap penting kalau dia mendukung kepentingan manusia. Dia akan dianggap bernilai kalau dia mendukung, memenuhi kebutuhannya manusia. Jadi teori ini dikenal sebagai antroposentrisme. Ukuran penting atau tidaknya sesuatu dilihat dari kepentingannya manusia. Jadi alam, lingkungan sekeliling kita itu yang dianggap bisa membantu manusia, membantu kita yang ada di dalamnya, itu dia dianggap penting. Sehingga alam atau lingkungan itu posisinya akhirnya hanya jadi objek atau alat atau media bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia dilayani sepenuhnya dan dia yang menguasai dan mengambil manfaatnya. Nah, ini namanya antroposentrisme. Ya tentunya pendapat ini nanti banyak dikritik. Ini yang sering jadi sebab munculnya krisis lingkungan. Ini juga misalnya kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau secara teori mungkin kita juga tidak setuju dengan antroposentrisme manusia yang ingin enaknya sendiri, ingin menangnya sendiri. Tapi dalam prakteknya kadang-kadang kita itu gayanya antroposentris ini. Kita melihat apa-apa dari perspektif kesenangan kita, kepentingan kita saja. Jadi kita nyari yang enak, yang nyaman untuk kita. Kadang-kadang kita tidak peduli dengan kelestarian lingkungan apalagi. Dengan harmoni lingkungan apalagi. Kita ingin rumah kita bebas sampah misalnya. Itu kan bagus, kepentingan kita. Tapi terus karena tidak ada tempat pembuangan sampah yang layak, akhirnya kita buang ke sungai. Rumah kita nyaman, tidak ada sampahnya. Sekarang sungainya yang kotor. Nah, ini kelihatannya simpel, sepele, tapi sebenarnya menunjukkan manusia yang egois. Kita hanya berpikir kepentingan kita sendiri. Mungkin kita punya binatang peliharaan, mungkin kita punya, hari-hari ini kan banyak orang suka menanam-nanam macam-macam, mumpung pandemi, mumpung corona. Ini bagus sebenarnya dari sisi kelestarian lingkungan, harmoni macam-macam. Tapi coba ditengok logikanya, cara berpikirnya, cara menyikapinya. Kalau dibalik itu logikanya hanya untuk kesenanganku, untuk hobiku, untuk kepentinganku, untuk aku manfaatkan
hanya demi kebutuhanku saja. Di luar itu tidak dipertimbangkan. Sebenarnya meskipun kita punya banyak tanaman, punya banyak peliharaan, kalau logikanya masih ini, pengabdiannya hanya untuk kepentingan kita sebagai manusia, menurut saya masih kategorinya antroposentrisme. Manusialah yang jadi pusatnya segalanya. Oke, jadi yang pertama ini ya nanti mungkin lebih jelas di belakang bedanya apa dengan yang lain. Yang kedua, ada teori namanya biosentrisme. Nah, ini biosentrisme ini kebalikannya antroposentrisme. Ya dari kata-kata bios. Bios itu artinya kehidupan. Jadi sentralnya sekarang tidak hanya manusia. Kalau dalam biosentrisme, ya setiap yang punya kehidupan di sekeliling kita itu nilainya sama dengan kita. Jadi manusia dan sekelilingnya itu punya level dan nilai yang sama. Jadi pusat perhatiannya sekarang tidak manusia saja, tapi setiap yang hidup itu punya hak dan punya nilai yang sama, yang harus sama-sama dilindungi, sama-sama diselamatkan, sama-sama dilestarikan. Setiap makhluk hidup perlu dipertimbangkan secara serius ketika diambil keputusan tentang mereka. Tidak hanya dengan mempertimbangkan kepentingan manusianya, tapi juga kelestariannya dan harmoninya dengan kita. Itu namanya biosentrisme. Di yang kedua ini, manusia tidak lagi dipandang pusatnya atau yang lebih tinggi dibandingkan alam, tapi manusia dipandang sebagai bagian dari alam semesta. Manusia juga seperti unsur-unsur alam yang lain. Dia juga terkena hukum alam kok. Yang kita sering menyebutnya sebagai sunatullah itu kan berarti manusia bagian dari alam. Manusia juga tidak super power. Dia juga punya keterbatasan-keterbatasan seperti hanya makhluk hidup yang lain. Manusia juga ternyata sangat butuh kepada unsur-unsur yang lain di lingkungannya. Kita butuh air, kita butuh udara, kita banyak hal yang kita butuhkan di sekeliling kita. Maka menurut biosentrisme ini segala yang hidup itu punya nilai. Tidak hanya manusia yang bernilai. Ini perspektifnya biosentrisme. Manusia itu di hadapan alam berarti dia bagian dari alam, harus pula memahami alam karena jangan sampai dia tidak paham tentang ihwal lingkungannya sehingga nanti merusak keseimbangannya, yang jatuhnya juga merusak dirinya sendiri. Dia juga harus menghormati lingkungannya dan dia sadar bahwa dia juga butuh pada dirinya, pada lingkungan yang ada di sekelilingnya. Jadi ini teori kedua, namanya biosentrisme. Oke, ini yang kedua ya. Yang ketiga, nah nanti Aldo Leopold dengan land etiknya ini yang ketiga ini, yaitu namanya ekosentrisme. Ekosentrisme itu pandangan bahwa kalau tadi kan biosentrisme itu semua yang hidup. Kalau ekosentrisme bahkan tidak hanya yang hidup. Yang tidak hidup pun punya nilai. Tidak boleh kita sembarangan. Jadi akhlak kita, etik kita, berbuat baik kita tidak hanya pada yang makhluk hidup, tapi juga pada yang tidak hidup. Yang tidak hidup itu kita memahaminya misalnya air, udara, tanah, ini kan barang tidak hidup. Ini juga bernilai. Kita tidak boleh sembarangan.
rusaknya, tercemarnya, kacaunya, tidak harmonisnya unsur-unsur ini, baik yang hidup atau tidak hidup, pada akhirnya juga akan menyusahkan kita. Kita ini hidup dalam jaringan semua itu. Bahkan tanpa semua itu mungkin hidup kita tidak seperti ini. Jangankan yang luas-luas ya, contoh sederhananya bernafas saja. Kita ini kan menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Kebalikannya kalau tumbuhan, dia menghirup karbon dioksida, yang dikeluarkan oksigen. Oh, ini kan kita saling butuh, ada keterhubungan ternyata. Sederhananya begitu. Jadi teori yang ketiga ini, ekosentrisme ini, kita ini dengan alam sekeliling kita saling terhubung. Tidak ada yang hidup-hidup, yang tidak hidup juga. Nah, Aldo Leopold nanti dengan teori land etiknya itu arahnya ke sini. Arahnya ke ekosentrisme. Bagaimana kita menjalin hubungan baik, kita berakhlak kepada lingkungan sekeliling kita, tidak hanya yang hidup tapi juga yang tidak hidup. Kalau bahasanya anak-anak sekolah, tidak hanya yang biotik tapi juga yang abiotik. Oke, lumayan ya, dapat satu wawasan bagi yang belum tahu. Bagi yang sudah tahu mungkin diingatkan dengan materi yang dulu pernah diketahui. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini saya tambah lagi untuk pengantar. Jadi mengapa sih kok tema etika lingkungan ini penting? Mengapa harus dibahas serius sejak level filosofinya, sejak level teoritisnya? Langsung saja kita praktekkan. Ya karena untuk bisa mengatasi problem-problem lingkungan hari ini, pertama-tama memang yang harus diubah adalah cara berpikirnya. Tadi sudah saya sebut posisinya manusia di hadapan alam. Nah, mengapa sih orang bisa keliru memposisikan dirinya di hadapan alam? Ya karena cara berpikirnya keliru. Nanti dalam ranah kajian environmental etik ini atau etika lingkungan ini ada istilah namanya frontier mentality. Mentalitas batas. Mentalitas batas ini ya mentalitas cara berpikir yang keliru sehingga akhirnya justru merusak alam. Ini saya jelaskan sebentar untuk bahan muhasabah. Jangan-jangan kita punya pendapat seperti ini. Kalau kita punya pandangan seperti ini, saatnya kita revisi. Jadi yang pertama, dulu ada pandangan seperti ini. Saya tidak tahu sekarang masih ada apa enggak. Jadi dulu ada pandangan bumi adalah penyedia sumber daya yang tak terbatas untuk manusia. Jadi banyak orang dulu memandang, ya pokoknya kita pakai sumber daya alam di bumi ini, di atasnya atau di dalamnya atau di bawahnya. Itu tidak akan habis sampai kapanpun. Nah, ada pandangan seperti ini dulu. Bahkan kita tidak harus peduli dengan kehidupan-kehidupan yang lain. Setiap makhluk sudah ada jalannya sendiri. Ya sebenarnya begitu, tapi kalau kita sudah merusak ekosistemnya, ya tidak mungkin lagi sudah. Tapi mental egois tidak perlu berbagi dengan kehidupan yang lain, itu nanti akan jadi masalah. Jadi problem besar pertama adalah pandangan kita bahwa sumber daya alam itu tak terbatas. Bumi menyediakan apapun yang kita butuhkan secara tak terbatas. Yang kedua, lanjutannya, semua kebutuhan manusia akan selalu tersedia. Jadi tidak mungkin manusia butuh sesuatu dan alam atau bumi tidak menyediakannya.
Ini pandangan kedua, sambungan dari yang atas tadi. Jadi tak terbatas dan pasti tersedia. Bahkan yang ketiga, bumi juga punya daya, punya kapasitas untuk menerima dan mengelola limbah dan pencemaran dan apapun angkara murka yang dilakukan manusia di atasnya. Jadi tenang saja, bumi ini kokoh dan kuat dengan segala kedahsyatannya. Kita beri dia comberan, kita beri dia limbah, kita beri dia zat kimia beracun, kita beri dia akan tetap teguh, tetap kuat. Nah, ini mungkin saya tidak tahu, ada sekali dua kali pandangan seperti ini muncul dalam ngaji filsafat. Ini pandangan namanya frontier mentality. Jadi pandangan yang keliru. Ini membuat manusia arogan tadi, sembrono. Jadi akhirnya kita menghancurkan sendiri bumi yang merupakan rumah kita. Ini perspektif ketiga. Ini juga harus kita revisi. Kalau kita mengirimkan limbah, mengirimkan pencemaran, mengirimkan kerusakan, panennya tidak akan jauh-jauh dari itu. Apa yang kita taburkan ke bumi, itulah yang akan kita panen. Kalau kita menaburkan angkara murka dengan limbah, dengan pencemaran, dengan polusi, dengan kekotoran, panennya akan di seputar itu. Mungkin rusaknya kualitas udara, rusaknya kualitas tanah, dan lain sebagainya, yang pada akhirnya yang sengsara tidak lain adalah kita sendiri sebagai manusia. Yang keempat, pandangan bahwa manusia itu lebih tinggi dari alam, tidak sama dengan alam, dan tidak termasuk alam. Ini sudah jelas sebenarnya, tidak perlu saya jelaskan. Banyak orang yang masih merasa kita ini makhluk yang paling tinggi. Kita ini makhluk yang lebih tinggi. Nah, ini pandangan-pandangan seperti ini nanti memunculkan arogansi, kesombongan, watak yang dibenci oleh agama. Kemudian yang kelima, alam dilihat sebagai sesuatu yang harus ditaklukkan. Ditaklukkan itu berarti tadi untuk dieksploitasi dengan alat namanya teknologi. Manusia dengan akalnya membuat teknologi untuk mengeksploitasi alam dan manusia merasa itulah haknya. Nah, ini jalan berpikir yang harus diluruskan. Jadi ini secara epistemologi, kalau dalam filsafat ini cara berpikir atau nalar semacam inilah nanti yang ketika masuk dalam relasi antara manusia dengan lingkungannya akhirnya menghasilkan kerusakan-kerusakan, destruksi-destruksi.